Halo dan selamat datang di RoboPods. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi dunia kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata kecerdasan buatan atau AI? Apakah Anda penasaran tentang apa itu AI dan bagaimana teknologi ini dapat mempengaruhi kehidupan kita? Jika iya, Anda berada di tempat yang tepat. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi dunia AI secara sederhana dan mengungkapkan bagaimana AI dapat memengaruhi cara kita hidup, bekerja, dan bersenang-senang. Jadi, mari kita mulai. Sekarang kita mulai dengan pengenalan tentang AI. AI, atau kecerdasan buatan, adalah cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan sistem komputer cerdas yang dapat melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Dalam kata sederhana, AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer belajar dan beradaptasi dengan data yang diberikan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan atau melakukan tugas dengan tingkat kecerdasan yang menyerupai manusia. Dalam sejarahnya, AI telah mengalami perkembangan yang pesat. Pada awalnya, AI lebih fokus pada pemrograman aturan atau algoritma yang ditentukan sebelumnya untuk menyelesaikan tugas tertentu. Namun, dengan kemajuan teknologi dan munculnya konsep machine learning, AI telah berevolusi menjadi sistem yang dapat belajar dan beradaptasi sendiri dari data yang diberikan. Penting untuk dicatat bahwa AI tidak hanya mencakup satu jenis teknologi atau metode. Sebaliknya, ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam pengembangan AI, termasuk machine learning, neural networks, dan algoritma genetika. Machine learning adalah cabang AI yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Neural networks, di sisi lain, terinspirasi dari jaringan saraf dalam otak manusia dan digunakan untuk mengenali pola kompleks dalam data. Sementara itu, algoritma genetika menggunakan prinsip evolusi untuk menciptakan solusi yang optimal dalam menghadapi masalah yang kompleks. Penerapan AI dapat kita temukan dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, atau Alexa menggunakan AI untuk memahami dan menjawab pertanyaan pengguna. Pengenalan suara juga merupakan contoh penggunaan AI yang umum, di mana komputer dapat mengenali dan memahami apa yang kita katakan. Selain itu, AI juga digunakan dalam penerjemahan bahasa, pengenalan wajah untuk keamanan, dan bahkan dalam kendaraan otonom yang dapat mengemudi sendiri. Dalam pengembangan AI, terdapat beberapa cabang yang meneliti konsep lebih dalam, seperti AI kuat dan AI lemah. AI kuat mengacu pada sistem yang memiliki kemampuan kecerdasan yang setara dengan manusia dalam berbagai tugas. Namun, hingga saat ini, kita masih jauh dari mencapai tingkat AI kuat. AI yang lebih umum digunakan saat ini adalah AI lemah, yang spesifik dalam tugas tertentu dan tidak memiliki kecerdasan yang luas seperti manusia. Dalam era digital yang semakin berkembang, AI menjadi semakin relevan dan memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan kita. Penerapan AI yang tepat dapat membantu kita meningkatkan efisiensi, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Namun, seiring dengan kemajuan ini, kita juga dihadapkan pada tantangan etika dan keamanan yang perlu diatasi, seperti privasi, keadilan, dan penggunaan yang bertanggung jawab. Jadi, bagaimana AI dapat memengaruhi pekerjaan kita dan bagaimana kita dapat mempersiapkan diri di era AI yang sedang berkembang? Mari kita lanjutkan dengan lebih dalam pembahasan ini. Sekarang, mari kita jelajahi lebih dalam tentang jenis-jenis AI yang ada. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam pengembangan AI, dan masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Pertama, mari kita bahas machine learning. Machine learning adalah cabang AI yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data yang diberikan dan membangun model matematika yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau melakukan prediksi. Ada beberapa teknik machine learning yang umum digunakan, seperti supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Supervised learning melibatkan penggunaan dataset yang berisi pasangan input dan output yang telah diberi label. Komputer belajar untuk membuat hubungan antara input dan output, sehingga dapat melakukan prediksi untuk input baru yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Contoh penerapan supervised learning adalah pengenalan gambar, di mana komputer belajar untuk mengenali objek berdasarkan gambar yang diberi label sebelumnya. Unsupervised learning, di sisi lain, melibatkan penggunaan dataset tanpa label. Komputer belajar untuk menemukan pola dan struktur dalam data tersebut tanpa arahan eksternal. Contoh penerapan unsupervised learning adalah pengelompokan data atau penemuan pola tersembunyi dalam data. Selanjutnya, reinforcement learning adalah teknik di mana komputer belajar melalui interaksi dengan lingkungan. Komputer diberikan tugas dan diberikan umpan balik positif atau negatif berdasarkan performanya. Dengan memaksimalkan umpan balik positif dan meminimalkan umpan balik negatif, komputer belajar untuk mengambil keputusan yang optimal. Contoh penerapan reinforcement learning adalah pengembangan agen AI yang dapat bermain game dan belajar meningkatkan performanya melalui pengalaman. Selain machine learning, ada juga neural networks. Neural networks terinspirasi dari jaringan saraf dalam otak manusia. Mereka terdiri dari sejumlah besar node atau neuron yang saling terhubung. Setiap neuron menerima input, memprosesnya, dan mengirimkan output ke neuron lainnya. Proses ini menghasilkan kemampuan neural networks dalam mengenali pola kompleks dalam data. Neural networks telah digunakan dalam berbagai aplikasi AI, seperti pengenalan wajah, pengenalan suara, pengenalan tulisan tangan, dan bahkan dalam permainan catur. Dengan melatih neural network menggunakan data yang relevan, komputer dapat belajar untuk mengenali pola-pola ini dengan akurasi yang tinggi. Terakhir, kita memiliki algoritma genetika. Algoritma genetika adalah pendekatan yang terinspirasi dari proses evolusi dalam alam. Mereka bekerja dengan memodelkan solusi sebagai individu dalam populasi dan menggunakan operasi genetika seperti seleksi alam, mutasi, dan crossover untuk menciptakan generasi baru yang lebih baik. Algoritma genetika biasanya digunakan dalam masalah optimasi di mana kita mencari solusi terbaik dari sekumpulan kemungkinan solusi. Contohnya termasuk optimisasi jadwal, perancangan produk, atau bahkan dalam pengembangan strategi bisnis. Itulah beberapa jenis AI yang umum digunakan dalam pengembangan sistem cerdas. Dengan memahami perbedaan dan karakteristik masing-masing, kita dapat memilih pendekatan yang tepat untuk aplikasi AI yang kita bangun. Sekarang, mari kita eksplorasi aplikasi umum AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah menemukan tempatnya dalam berbagai bidang dan membantu memperbaiki pengalaman kita dalam banyak hal. Salah satu contoh aplikasi AI yang paling terkenal adalah asisten virtual. Mungkin Anda sudah akrab dengan Siri dari Apple, Google Assistant, atau Alexa dari Amazon. Asisten virtual ini menggunakan AI untuk memahami dan menjawab pertanyaan pengguna. Mereka juga dapat menjalankan perintah, memberikan rekomendasi, dan mengatur jadwal kita. Dengan kemampuan pengenalan suara yang semakin canggih, asisten virtual ini menjadi mitra yang berguna dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, AI juga memainkan peran penting dalam penerjemahan bahasa. Aplikasi seperti Google Translate menggunakan teknologi AI untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain dengan cepat. Ini membantu kita berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara dan budaya, memperluas jangkauan interaksi dan pemahaman lintas bahasa. Dalam dunia transportasi, AI juga berperan dalam pengembangan kendaraan otonom. Mobil otonom menggunakan teknologi AI, seperti sensor, kamera, dan algoritma pengambilan keputusan, untuk mengenali jalan, kendaraan lain, dan situasi sekitarnya. Ini memungkinkan mobil untuk bergerak secara mandiri tanpa adanya pengemudi manusia. Pengembangan kendaraan otonom ini memiliki potensi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan memberikan mobilitas yang lebih aman dan efisien di masa depan. Pengenalan wajah juga merupakan aplikasi umum AI yang kita temui. Misalnya, banyak ponsel pintar sekarang memiliki fitur pengenalan wajah yang memungkinkan kita membuka kunci perangkat hanya dengan menggunakan wajah kita. Sistem keamanan juga menggunakan teknologi ini untuk mengidentifikasi orang secara akurat, seperti dalam keamanan bandara atau akses ke gedung berteknologi tinggi. Selain aplikasi yang sudah disebutkan, AI juga berperan dalam bidang kesehatan, keuangan, dan banyak lagi. Dalam kesehatan, AI digunakan untuk menganalisis data medis besar dan membantu dalam diagnosis penyakit, penelitian genetik, dan pengembangan obat. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk analisis data keuangan, deteksi fraud, dan pengelolaan risiko.
Semakin banyak industri yang memanfaatkan potensi AI untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan inovasi. Dengan begitu banyak aplikasi AI yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat betapa pentingnya perkembangan teknologi ini dan dampaknya pada cara kita hidup dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Sekarang, mari kita lihat perkembangan terbaru dalam bidang AI dan beberapa prestasi yang mengesankan yang telah dicapai. AI terus mengalami kemajuan yang signifikan dan mencapai pencapaian yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu prestasi terkemuka AI adalah kemenangan AlphaGo, program komputer yang dikembangkan oleh DeepMind, atas juara dunia Go, Lee Sedol. Go adalah permainan strategi kompleks yang dianggap sebagai tantangan yang besar bagi AI karena memiliki kombinasi gerakan yang sangat banyak. Kemenangan AlphaGo menunjukkan kemampuan AI untuk belajar strategi dan taktik kompleks dalam permainan. Selain itu, AI juga telah mencapai prestasi dalam bidang bahasa pemrograman. Banyak penelitian terkini yang fokus pada pengembangan sistem AI yang mampu memahami dan menghasilkan kode pemrograman. Ini dapat mengubah cara kita mengembangkan perangkat lunak dengan memungkinkan AI untuk menghasilkan kode secara otomatis, mempercepat proses pengembangan, dan mengurangi kesalahan manusia. Dalam dunia pengenalan suara, teknologi AI telah mencapai kemajuan besar dengan pengembangan asisten suara yang lebih canggih. Asisten suara seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa telah menjadi lebih cerdas dalam memahami perintah pengguna, menjawab pertanyaan, dan memberikan informasi yang relevan. Kemampuan mereka untuk memahami konteks dan bahasa manusia yang lebih kompleks terus berkembang, membawa pengalaman interaksi pengguna dengan AI ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, bidang pengolahan citra dan pengenalan gambar juga telah mengalami perkembangan yang signifikan berkat AI. Teknologi pengenalan wajah yang telah kita bahas sebelumnya adalah contohnya. AI dapat mengidentifikasi wajah manusia dengan tingkat akurasi yang tinggi, bahkan dalam kondisi yang berbeda-beda seperti pencahayaan yang rendah atau pose yang berbeda. Prestasi AI juga terlihat dalam penelitian dan inovasi terbaru. Setiap tahun, banyak riset baru yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan AI dalam berbagai bidang, termasuk pengenalan ucapan, pengolahan bahasa alami, analisis data, dan robotika. Para peneliti terus berusaha untuk memajukan teknologi AI sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Perkembangan AI yang pesat dan pencapaian yang mengesankan ini menunjukkan potensi besar teknologi ini dalam memengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Dari permainan strategi hingga bahasa pemrograman dan pengenalan gambar, AI terus berinovasi dan membuka pintu bagi kemungkinan baru dalam berbagai industri dan sektor. Sekarang, mari kita bahas tantangan etika dan keamanan yang terkait dengan penggunaan AI. Seiring dengan kemajuan teknologi, muncul pertanyaan tentang bagaimana kita harus menggunakan AI dengan bijak dan bertanggung jawab. Salah satu tantangan etika yang terkait dengan AI adalah masalah privasi. Dalam banyak kasus, AI mengumpulkan dan menganalisis data pengguna untuk memberikan layanan yang lebih baik. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan penggunaan data pribadi. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa penggunaan data dilakukan dengan transparansi, kepatuhan terhadap regulasi privasi yang berlaku, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan data. Selain itu, keadilan dan bias juga menjadi perhatian dalam penggunaan AI. Algoritma AI dapat dipengaruhi oleh bias yang terkandung dalam data pelatihan mereka. Ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif dalam proses pengambilan keputusan. Penting untuk mengembangkan dan menerapkan algoritma yang memperhitungkan keadilan dan meminimalkan bias yang tidak disengaja. Keamanan juga menjadi isu yang penting dalam penggunaan AI. Dalam beberapa kasus, AI dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau melakukan serangan siber yang terkoordinasi. Teknik deepfake, misalnya, memungkinkan manipulasi yang realistis terhadap gambar dan video, yang dapat digunakan untuk menyebarkan konten yang menyesatkan atau merusak reputasi seseorang. Penting bagi kita untuk mengembangkan sistem keamanan yang kuat untuk melawan ancaman seperti ini dan memastikan kepercayaan dan integritas informasi yang dikirimkan oleh AI. Tantangan etika dan keamanan AI ini menunjukkan betapa pentingnya pengembangan AI yang bertanggung jawab. Pemerintah, organisasi, dan pengembang perlu bekerja bersama untuk mengembangkan kerangka kerja etika yang jelas,
menerapkan regulasi yang memadai, dan mengedepankan kepentingan dan keamanan manusia dalam pengembangan dan penggunaan AI. Dengan mengatasi tantangan ini, kita dapat memanfaatkan potensi AI secara positif dan menghindari dampak negatif yang mungkin timbul. AI memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang luar biasa bagi manusia, tetapi kita harus memastikan bahwa penggunaannya dilakukan dengan kesadaran akan etika dan keamanan yang berlaku. Sekarang, mari kita jelajahi dampak AI terhadap kreativitas dan pekerjaan manusia. Seiring dengan kemajuan AI, muncul pertanyaan tentang apakah AI dapat menggantikan peran manusia dalam bidang kreativitas dan pekerjaan. Mari kita mulai dengan kreativitas. AI telah menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan karya seni, musik, dan penulisan. Contohnya adalah penggunaan algoritma dalam menghasilkan lukisan, mengkomposisi musik, atau bahkan menulis cerita. Ini telah memicu perdebatan tentang apakah karya-karya ini dapat dianggap orisinal dan memiliki elemen kreativitas yang sebanding dengan karya manusia. Namun, penting untuk diingat bahwa kreativitas bukan hanya tentang menghasilkan karya yang baru, tetapi juga melibatkan aspek emosi, pemahaman mendalam, dan pemikiran abstrak yang hanya dimiliki oleh manusia. Meskipun AI dapat membantu dalam proses kreatif dengan menghasilkan ide-ide baru atau memberikan inspirasi, kemampuan untuk menginterpretasikan pengalaman manusia, mengekspresikan emosi, dan menciptakan karya yang unik masih menjadi domain manusia. Ketika membahas dampak AI terhadap pekerjaan manusia, banyak yang khawatir bahwa AI dan otomatisasi akan menggantikan pekerjaan manusia secara massal. Memang, AI dapat melakukan tugas-tugas rutin dan berulang dengan cepat dan efisien, yang dapat mengurangi kebutuhan akan pekerja manusia dalam beberapa pekerjaan. Namun, hal ini juga membuka peluang baru dan mendorong transformasi pekerjaan. Sebagai contoh, dalam industri manufaktur, otomatisasi dan robotika telah menggantikan beberapa pekerjaan yang bersifat rutin. Namun, hal ini juga telah menciptakan permintaan akan keahlian teknis baru yang diperlukan untuk mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem otomatisasi tersebut. Pekerja manusia dapat beralih ke pekerjaan yang lebih kompleks yang melibatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan interaksi sosial yang sulit digantikan oleh AI. Penting bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini dengan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan era AI. Kemampuan untuk beradaptasi, belajar secara terus-menerus, berinovasi, dan memiliki keahlian unik yang sulit digantikan oleh AI menjadi penting. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan pengaturan dan kebijakan yang mendukung transisi yang adil dan memastikan bahwa manfaat dari kemajuan AI dapat dinikmati oleh semua orang. Dalam kesimpulan, AI memiliki dampak yang signifikan terhadap kreativitas dan pekerjaan manusia. Meskipun AI dapat membantu dalam proses kreatif dan menggantikan beberapa pekerjaan rutin, kemampuan manusia dalam memahami emosi, menghadirkan pemikiran abstrak, dan beradaptasi dengan perubahan tetap menjadi nilai penting dalam era AI. Dengan persiapan yang tepat dan sikap yang positif, kita dapat memanfaatkan kekuatan AI untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan kesejahteraan manusia yang lebih baik. Terima kasih telah menemani kami dalam podcast kali ini yang membahas AI. Kita telah menjelajahi pengenalan tentang AI, perkembangan dan prestasi yang mengesankan, tantangan etika dan keamanan, serta dampaknya terhadap kreativitas dan pekerjaan manusia. Dalam era AI yang terus berkembang, penting bagi kita untuk tetap terbuka terhadap perubahan dan memanfaatkan teknologi ini dengan bijak. Meskipun AI memiliki potensi besar untuk membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan, kita juga harus tetap menjaga etika, privasi, dan keadilan dalam penggunaannya. Pertanyaan utama yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan AI untuk mencapai kebaikan bersama, sambil tetap mempertahankan peran manusia yang unik dan tak tergantikan dalam proses kreatif dan pekerjaan. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan AI yang terbaru, karena pengetahuan kita akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh teknologi ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Kami harap Anda menemukan informasi dan wawasan yang berharga tentang AI. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya.